Kami dari kelompok 1 hendak mempresentasikan materi hubungan koordinat kartesius dengan pola barisan bilangan. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan koordinat kartesius dan pola barisan bilangan? Nah, agar kita semua paham, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. 2.6 Hubungan koordinat dengan pola barisan bilangan. Perhatikan gambar 2.14 berikut. Titik A, B, C, D, E, dan F terletak pada posisi yang berpola atau teratur. Titik A sama dengan 2,1, titik B sama dengan 4,2, dan seterusnya. Dapat kita lihat bahwa garis dari titik A sampai F membentuk garis lurus. Mulai dari sumbu Y yang dari titik ke titik berjarak 1, sedangkan sumbu X dari titik ke titik berjarak 2. Sumbu X dan Y berpola teratur. Misalnya koordinat X atau biasa disebut absis berpola 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Susunan bilangan tersebut merupakan pola bilangan genap. Jadi bilangan genap ke N sama dengan 2N. Dengan demikian bilangan genap ke 25 sama dengan 2 dikali 25, hasilnya adalah 50. Koordinat Y atau biasa disebut ordinat berpola 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Susunan bilangan tersebut merupakan pola bilangan asli. Jadi bilangan asli ke N sama dengan N. Dengan demikian bilangan asli ke-25 sama dengan 25. Jadi koordinat titik yang ke-25 pada pola tersebut adalah 2n, n sama dengan 50,25. Jadi jika pola ke-25-nya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sampai 25 berapa? Jadi gitulah pertanyaannya ya teman-teman. Sekarang kita ambil suatu contoh. Contoh yang pertama, jika titik P 2,5, Q 3,7, R 4,9, S 5,11, dan T 6,13 pada gambar di samping merupakan susunan titik yang berpola. Tentukan koordinat titik yang ke-20. Maka kita dapat menjawabnya dengan koordinat titik P sama dengan 2,5, Q 3,7, R 4,9, S 5,11, dan T 6,13. Koordinat X adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Merupakan pola bilangan asli, dimulai dari angka 2. Bilangan asli ke N mulai dari 2 sama dengan N tambah 1. Bilangan asli ke 20 mulai dari 2 yaitu 20 tambah 1 sama dengan 21. Koordinat Y adalah 5, 7, 9, 11, dan 13. Merupakan pola bilangan ganjil. Bilangan ganjil ke N mulai dari 5 sama dengan 2N tambah 3. Bilangan ganjil ke 20 mulai dari 5, 2 kali 20 tambah 3 sama dengan 43. Jadi koordinat titik yang ke-20 pada pola tersebut adalah N tambah 1,2N tambah 3 sama dengan 21,43. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua agar kita lebih memahami bagaimana hubungan koordinat kartesius dengan pola barisan bilangan. Soal nomor 2. Pada gambar di atas, titik A 2,1, B 5,2, C 8,3, D 11,4, dan E 14,5 merupakan susunan titik dengan koordinat yang berpola. Tentukan koordinat titik yang ke-15 pada pola tersebut. Nah, mari kita jawab. Jawab, koordinat titik A 2,1, B 5,2, C 8,3, D 11,4, dan E 14,5. Koordinat X adalah 2, merupakan pola bilangan. Pada pola bilangan tersebut kita melihat bahwa polanya ditambah 3. Jadi suku ke N sama dengan 3N, tambah 2 kurang 3 sama dengan 3N kurang 1. Suku ke 15 sama dengan 3 kali 15 dikurang 1 sama dengan 45 kurang 1. Cepatlah kita hasilnya 44. Kita masuk koordinat Y. Koordinat Y adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Merupakan pola bilangan asli. Suku ke N sama dengan N, maka suku ke 15 sama dengan 15. Jadi koordinat titik yang ke-15 pada pola tersebut adalah 3N dikurang 1, N sama dengan 44,15. Kita masuk ke contoh ketiga sekaligus contoh terakhir. Koordinat titik K 3,3, L 6,6, M 10,10, dan N 15,15 merupakan susunan titik dengan koordinat yang berpola. Maka A. Gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. B. Tentukan koordinat titik yang ke-10 pada pola tersebut. Nah, mari kita jawab A yang terlebih dulu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga ataupun contoh yang terakhir. Koordinat titik K 3,3, L 6,6, M 10,10, dan N 15,15 merupakan susunan titik dengan koordinat yang berpola. Maka, A. Gambarlah titik tersebut pada bidang koordinat. Kita selesaikan dulu soal yang A. Koordinat titik K 3,3, L 6,6, M 10,10, dan N 15,15. Koordinat
X adalah 3, 6, 10, dan 15. Jadi suku ke-1 sama dengan 3 sama dengan 1 tambah 2 atau 2 bilangan asli. Suku kedua sama dengan 6 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 atau 3 bilangan asli. Suku ketiga sama dengan 10 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 4 bilangan asli. Dan suku keempat 15 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 5 bilangan asli. Maka suku ke-10 adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 sampai seterusnya sampai pada angka 11. Jadi rumusnya adalah banyak suku dikali suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Jadi 11 dikali 1 tambah 11 dibagi 2, 11 dikali 12 dibagi 2, 2-nya dicoret dengan 12, 6 dibagi 1. Hasilnya adalah 66. Selanjutnya, perhatikan koordinat titik K, L, M, dan N. Ternyata koordinat Y itu sama dengan koordinat X. Dengan demikian, koordinat Y untuk suku ke-10 juga 66. Jadi koordinat titik yang ke-10 pada pola tersebut adalah 66,66. Sangat simpel, bukan? Kita masuk ke dalam penyelesaian cara yang B. Koordinat X membentuk pola bilangan 3, 6, 10, dan 15. 3, 6, 10, 15, 21 ini merupakan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4. Ini merupakan pola tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, dan tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Ini merupakan pola juga dari X1 ditambah X2 ditambah X3 ya ditambah X4. Ini juga merupakan pola dari tambah 1 yang merupakan Y1, Y2, Y3, dan Y4. Pola bilangan di atas merupakan pola bilangan bertingkat 2. Jadi yang pertama kita akan menentukan suku ke N. U1 sama dengan 3, X1 sama dengan 3 dan Y1 sama dengan 1. Suku ke N dinyatakan dengan UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Jadi 2A sama dengan Y1, 2A sama dengan 1, A sama dengan 1 per 2, jadi A sama dengan 0,5. 3A ditambah B sama dengan X1. 3, 0,5 tambah B sama dengan 3. 1,5 ditambah B sama dengan 3, B sama dengan 1,5. A tambah B tambah C sama dengan U1. 0,5 tambah 1,5 tambah C sama dengan 3. Jadi 2 tambah C sama dengan 3, C sama dengan 1. Jadi suku ke N pada pola bilangan tersebut adalah UN sama dengan 0,5 N kuadrat tambah 1,5 N tambah 1. Jadi koordinat titik yang ke-10 pada pola tersebut adalah 66,66. 3. Pada pola bilangan tersebut, koordinat X sama dengan koordinat Y, maka koordinat Y pada titik yang ke-10 adalah 66. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu sistem koordinat polar atau kutub. Apa sih yang dimaksud dengan sistem koordinat polar atau kutub? Untuk mengetahuinya lebih dalam, mari simak video ini dari awal sampai akhir. Koordinat kartesius adalah suatu sistem koordinat untuk menentukan titik dengan menggunakan dua bilangan yang disebut absis X dan ordinat Y. Contohnya titik koordinat E adalah 2,2, F adalah minus 2,1, dan G adalah minus 3, minus 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam koordinat kutub. Apa sih yang dimaksud dengan koordinat kutub? Koordinat kutub adalah suatu sistem koordinat dua dimensi di mana di setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dan sudut yang sudah ditetapkan. Jarak itu R dan sudut yang sudah ditetapkan yaitu alfa. Artinya ini adalah R-nya dan ini adalah sudut yang sudah dibentuk dan itu adalah titik asalnya. Kemudian ini adalah sumbu kutubnya. Sekarang mari kita perhatikan sudutnya, yaitu alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa 4. Alfa 1 terletak di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Dapat kita lihat yang sudah ditunjuk ya. Dan kemudian alfa 2 sudutnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kita lihat tanda panahnya. Dan kemudian alfa 3 sudutnya di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Perhatikan tanda panahnya. Dan kemudian alfa yang keempat atau alfa yang terakhir sudutnya di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Kita lihat lagi tanda panahnya. Sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub. 1. Jika diketahui koordinat kutub R, A, tapi sebelumnya mari kita perhatikan dulu gambarnya. Ini jarak yang dibentuk, kemudian ini sudutnya.
Maka perhatikan cos A sama dengan X samping sama miring atau X per R sehingga X-nya sama dengan R cos A. Kemudian yang kedua, sin A sama dengan depan Y per R miring. Sehingga Y sama dengan R sin A. Jadi untuk mengetahui koordinat kutub, inilah jawabannya. Kita akan masuk ke sudut yang kedua. Jika diketahui koordinat kartesius X, Y, maka R sama dengan menggunakan rumus Pythagoras yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian untuk menentukan sudut tan depan sama samping, tan A sama dengan Y per X. Sebagai contoh agar kita lebih mengerti lagi, diketahui koordinat kutub, namun terlebih dahulu kita akan perhatikan terlebih dahulu gambarnya. Diubah ke koordinat kartesius. Ini maksudnya jaraknya 8, kemudian sudut yang telah dibentuk adalah 60 derajat. Jadi X sama dengan R dikali cos A, Y sama dengan R dikali sin A. X sama dengan 8 dikali cos 60 derajat. X sama dengan 8 dikali 1/2 atau setengah. X sama dengan 4. Sedangkan Y sama dengan 8 dikali sin 60 derajat. Y sama dengan 8 dikali 1/2 atau setengah akar 3. Y sama dengan 4 akar 3. Sehingga koordinat kartesiusnya adalah 4,4 akar 3. Contoh soal berikutnya. Diketahui koordinat kartesius adalah ubahlah ke dalam koordinat kutub. Mari kita perhatikan gambarnya. Titik A itu adalah titik di dalam koordinat kartesius atau 4,4. Untuk mencari R menggunakan rumus Pythagoras. Jadi R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. R sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu 16 tambah 16 adalah 32. Jadi R sama dengan 4 akar 2. Sekarang kita akan menentukan sudutnya. Kita akan menggunakan tan A sama dengan Y per X sama dengan 4/4. Jadi tan A sama dengan 1. Sehingga sudut yang dibentuk A sama dengan 45 derajat. Kesimpulannya adalah titik di dalam koordinat kartesius 4,4 diubah ke dalam koordinat kutub menjadi 4 akar 2,45 derajat. Perhatikan soal berikut ini. Diketahui koordinat kartesius, sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu gambarnya, maka kita akan ubah ke koordinat kutub. A sama dengan minus 8 akar 3,8. Jadi R sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. R sama dengan minus 8 akar 3 kuadrat ditambah 8 kuadrat. R sama dengan 64 dikali 3 tambah 64. R sama dengan 192 tambah 64. Jadi R sama dengan akar 256. Hasilnya adalah 16. Tan A sama dengan Y per X. Tan A sama dengan 8 per minus 8 akar 3. Karena ini bentuknya tidak rasional, maka kita rasionalkan dengan cara mengalihkan dengan akar 3 menjadi minus 1/3 akar 3. Jadi tan 30 derajat sama dengan 1 akar 3. Sehingga karena ini di kuadran kedua, maka sudut yang dibentuk adalah A sama dengan 150 derajat. Dan inilah hasilnya, yaitu 16,150 derajat.
Ini adalah contoh yang terakhir. Sebuah kapal pesiar berlayar dari pelabuhan A menuju kota B dengan arah 150 derajat. Kecepatan kapal pesiar adalah 15 km per jam. Setelah bergerak selama 10 jam, tentukan: A. Jarak kapal pesiar dari pelabuhan. B. Jarak kapal pesiar dari arah selatan dan timur pelabuhan. Perhatikan ilustrasi berikut. Kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan arah 150 derajat. Perhatikan utaranya ini adalah 150 derajat. Kemudian kecepatan 15 km per jam. A sama dengan jarak kapal pesiar dari pelabuhan. Perhatikan 15 km 1 jam. Jadi 10 jam tinggal kita kalikan dengan 15, yaitu 150 km. Sekarang kita masuk ke soal yang B. Jarak kapal dari arah selatan dan timur pelabuhan. Jadi 150 derajat dikurang 90 derajat sama dengan 60 derajat. Sehingga X sama dengan R dikali cos A sama dengan 150 dikali cos 60 derajat. X sama dengan 150 dikali 1/2. X sama dengan 75. Kemudian Y sama dengan R dikali sin A. Y sama dengan 150 dikali sin 60 derajat. Y sama dengan 150 dikali 1/2 akar 3, Y sama dengan 75 akar 3. Jadi jawaban yang A sama dengan 150 km dan B sama dengan 75 akar 3. Kesimpulannya, perhatikan sudut yang dibentuk kuadrannya. Pada kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Jika di dalam koordinat kartesius X, Y artinya pada kuadran ke-1, maka sudut yang dibentuk adalah A1, yaitu di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Pada kuadran kedua, koordinat kartesiusnya minus X, Y. Berarti sudut yang dibentuk adalah 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran ketiga, minus X, minus Y. Berarti sudut yang dibentuk adalah 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran keempat, X, minus Y. Sudut yang dibentuk adalah 270 derajat sampai 360 derajat.